Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uca Ivan Nur Farahin dengan NIM H1C021-002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik optimasi tentang makalah dengan judul Pemetaan Tingkat Kerentanan Longsor berdasarkan curah hujan dan geologi menggunakan metode fusiologi di Kabupaten Banjarnegara. Seperti yang kita tahu bahwa faktor geologi yang memicu terjadinya longsor ini ada banyak. Namun di sini saya akan menggunakan faktor yang paling berpengaruh, yaitu ada faktor geologi dan juga faktor curah hujan. Jadi terjadinya suatu longsor ini ditentukan oleh suatu struktur batuan dan komposisi mineralogi yang berpengaruh terhadap kepekaan erosi dan longsor yang dicirikan dengan jenis batuannya. Itu menurut Lestari tahun 2008. Dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan faktor curah hujan dan geologi dan menggunakan metode fusiologi dan dilakukan menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Penentuan tingkat kerawanan longsor ini menggunakan fusification, inferensi, dan diffusification. Fusification ini merupakan tahap mengkonversikan nilai asli faktor penentu longsor menjadi suatu nilai baru yang disebut nilai fusi. Sedangkan inferensi merupakan tahapan penerapan aturan fusi ke dalam sistem dan pertimbangan fusi. Lalu yang terakhir ada diffusification, adalah tahap akhir dari metode fusiologi. Yang pertama yaitu ada parameter curah hujan. Di sini ada tabel klasifikasinya seperti yang terlihat. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lebih kecil dari 2000 mm per tahun dengan skornya 1, lalu ada 2000 hingga 3000 dengan skornya 2, dan lebih dari 3000 yaitu skornya 3. Ini lalu selanjutnya didapati peta seperti ini, dan berdasarkan peta ini untuk Kabupaten Banjarnegara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu yang warna kuning ini dengan 2000 hingga 3000, dan yang warna sedikit oranye ini lebih dari 3000. Nah, berdasarkan hasil parameter peta curah hujan bisa dilihat dan diketahui bahwa daerah Kabupaten Banjarnegara ini memiliki dua curah hujan, ada di kuning yang sangat sedikit dan oranye yang lumayan banyak. Yang sangat sedikit ini berada di sisi timur laut dengan curah hujannya sekitar 2000 hingga 3000 mm per tahun. Total luasnya itu 5.632,2369 ha atau sekitar 4,9%, dan didominasi oleh curah hujan yang besar atau lebih dari 3000 mm per tahun dengan kategori tingginya itu dengan kategorinya itu tinggi, dan luasnya itu 109.311,37311 hektar atau 95,1%. Lalu selanjutnya ada parameter kondisi geologi, di mana untuk batuan vulkanik skornya ini ada 3, batuan sedimen ada 2, dan batuan aluvial ini ada 1. Lalu didapati peta seperti ini. Ini saya ambil dari data yang ada di BMKG dan juga peta geologi regional. Nah, berdasarkan peta kondisi geologi yang telah dibuat, wilayah Banjarnegara ini tersusun atas 3 kondisi geologi batuan,
yaitu ada batuan vulkanik yang berwarna hijau muda dengan luasnya itu 39.080,8274 hektar atau sekitar 34%. Lalu ada aluvial berwarna krem. Ini berwarna krem pada peta dengan luasnya itu 2.298,8722 hektar atau 2%. Dan terakhir itu ada batuan sedimen yang sangat mendominasi Kabupaten Banjarnegara ini yang berwarna merah dengan luasnya itu 73.563,9104 hektar atau sekitar 64%. Lalu selanjutnya ada hasil overlay fusi peta tingkat kerentanan longsor. Jadi dari hasil pengolahan overlay ini didapat 3 kategori. Yang pertama itu ada rendah dengan warnanya itu hijau berada di sekitar barat. Lalu ada yang kuning atau sedang berada di sebagian selatan dari Banjarnegara, dan tinggi itu mendominasi di Kabupaten Banjarnegara. Untuk tingkat kerawanan rendah ini berkisar antara 0 hingga 100 pada peta yang ditandai dengan warna hijau muda. Lalu untuk yang tinggi itu sekitar 201 hingga 300 ditandai dengan merah. Dan yang sedang itu 101 hingga 200 ditandai dengan warna kuning kekreman. Dan luas kabupaten di Kabupaten Banjarnegara ini untuk yang rendah itu sekitar 9.195 sekitar 8%, untuk yang sedang itu 13.793 atau sekitar 12%, dan yang terakhir itu kerawanan tinggi 91.954 hektar atau sekitar 80%. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwasanya setelah dilakukan proses overlay fusi dari beberapa parameter tersebut, hasil interpretasi peta kerawanan longsor ini didapat 3 klasifikasi, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi, di mana rendah itu 0 hingga 100 dengan luasan 9.195 atau sekitar 8%. Lalu untuk kerawanannya sedang itu 101 hingga 2.000 dengan warna kuning kekreman. Lalu terakhir itu ada yang kerawanan tinggi, yaitu 2.001 hingga 3.000 pada warna merah dengan luasan 91.954 atau sekitar 80%. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka, dan ini merupakan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas teknik optimasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.